Halo semua, saya Gabriela Mario Margarita. Saya dari kelas 12 TKJ 4 ingin mempersembahkan sebuah fenomena yang dimana fenomena ini terjadi di kalangan remaja, yaitu bullying. Selamat menyaksikan. Ants are not meant to serve grasshoppers. Orang siswa baru di SMP Kabupaten Blitar. Siswa baru SMP Negeri I've seen these 3 ants do great things. And year after year, they somehow manage to pick food for themselves and you. So who is the weaker species? Ants don't serve grasshoppers. It's you. The revolution about to be televised. You picked the right time but the wrong guy. We're a lot stronger than you say we are. And you know it, don't you? Pagi ini kita akan membahas isu yang tengah menjadi perhatian serius di masyarakat, yaitu maraknya bullying di kalangan remaja. Fenomena ini tidak hanya meresahkan orang tua, tetapi juga berpotensi bagi masa depan generasi muda. Lantas, apa yang sebenarnya melatar belakangi maraknya kasus bullying di kalangan remaja? Dan bagaimana tanggapan masyarakat? Berikut laporan dari kami. Pemirsa, perundungan di kalangan remaja semakin sering terjadi, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Tidak jarang, aksi ini disertai kekerasan fisik, ejekan, hingga penyebaran konten di media sosial yang mempermalukan korban. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sepanjang tahun terakhir, kasus bullying menduduki peringkat tertinggi dalam aduan masyarakat. Korban bullying bukan hanya mengalami luka fisik, namun juga tekanan psikologis yang bisa berdampak pada kesehatan mental jangka panjang. Bullying atau perundungan bisa terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari ejekan verbal, pengucilan sosial, hingga kekerasan fisik. Namun satu hal yang pasti, semua bentuk bullying meninggalkan luka, baik di hati maupun di pikiran. Menurut psikolog anak dan remaja, korban bullying biasanya mengalami penurunan rasa percaya diri, gangguan kecemasan, bahkan depresi. Jika tidak segera ditangani, dampaknya bisa berlangsung hingga dewasa. Orang tua, guru, dan teman sebaya memiliki peran besar dalam mencegah terjadinya bullying. Perhatian kecil, kepedulian, serta keberanian untuk menegur pelaku bisa menjadi langkah awal untuk menghentikan rantai kekerasan ini. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman, tempat di mana setiap anak bisa belajar, bermain, dan tumbuh tanpa rasa takut. Namun kenyataannya, masih banyak siswa yang memilih diam karena takut dilabeli sebagai pengadu
atau takut dibalas. Sekarang kita bersama Ibu Ruby yang akan saya wawancarai. Baik, Ruby, sekarang saya mau memberi sedikit pertanyaan terkait tentang kasus bullying. Baik, pertanyaan pertama. Menurut Ibu, bagaimana pandangan Anda terkait maraknya kasus bullying di kalangan remaja? Ya, jadi menurut pandangan Ibu, kasus bullying itu amat sangat disayangkan kan ya, bisa terjadi dalam lingkungan sekolah. Mungkin bullying itu terjadi awalnya karena bercanda. Biasanya yang terjadi itu adalah kata-kataan orang tua biasanya. Nah, jadi bullying sekarang itu malah dianggap biasa gitu. Oke lah, anak-anak bercanda seperti itu. Mungkin ada beberapa anak yang bisa menerima dan tidak bisa menerima. Jadi kita sebagai orang tua juga wajib mengawasi anak-anak kita agar tidak menjadi pelaku ataupun korban. Baik, dan selanjutnya, menurut Ibu, apa langkah yang harus dilakukan sekolah atau pemerintah dalam kasus bullying ini? Oke, dari sekolah ya, dari segi sekolah itu memang harus wajib tegas memberikan sanksi kepada si pelaku, ya. Kalau bisa sanksi yang berat gitu, agar ada dampak ke anaknya, agar anaknya itu tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu. Kemudian bagi si korban harus ada bimbingan konseling seperti itu ya, jadi ada terapi-terapinya agar si anak juga jadi bersikap biasa lagi, tidak tertindas lagi dan bisa bermasyarakat lebih. Baik, yang terakhir, apa pesan yang dapat Ibu sampaikan kepada para remaja atau remaja yang terlibat dalam kasus ini? Oke, jadi stop bullying ya. Jadi stop bullying. Jangan pernah kalian menganggap bercandaan kalian itu bisa diterima oleh semua anak, semua siswa, ya. Karena batas toleransi setiap siswa itu berbeda. Gitu. Jadi janganlah menjadi pelaku bullying, mengumpulkan semua teman-teman membuli si korban gitu ya. Jadi bertemanlah gitu ya, toleransilah kalian dengan anak-anak yang mungkin menjadi minoritas, rangkul mereka, kemudian bertemanlah dengan banyak teman. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama. Baik, pemirsa, sekarang saya bersama dengan Ibu Nur Hasanah untuk saya wawancarai terkait maraknya kasus bullying di kalangan remaja. Baik, Ibu, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana pandangan Ibu terkait maraknya kasus bullying di kalangan remaja? Tentunya sebagai ibu merasa sangat memprihatinkan, turut sedih dan kecewa gitu dengan terjadinya kasus-kasus bullying yang justru semakin marak gitu. Karena jujur aja, semakin kalian advance teknologinya, semakin banyak celah-celah untuk membuli, untuk perundungan. Karena kan bullying bukan hanya dalam bentuk fisik ya, seperti yang kita tahu. Ada yang namanya bullying verbal, terus juga ada yang namanya cyberbullying, bahkan pengucilan pun termasuk dari pembulian gitu. Jadi maraknya bullying terjadi di lingkungan sekitar kita itu justru sangat memprihatinkan. Artinya masih banyak yang belum memahami bahaya dari bullying atau apa yang mereka lakukan adalah perundungan yang diselimuti kata bercanda. Gitu. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, menurut Ibu apa langkah yang harus dilakukan sekolah atau pemerintah? Yang pertama pastinya kita harus mencegah dengan memberikan informasi, memberikan pemahaman, pengetahuan tentang apa itu bullying. Sikap seperti apa yang dinyatakan seperti bullying. Lalu dampak yang terjadi bukan hanya kepada korban, tapi juga kepada pelaku dan juga saksi-saksi dari bullying
Itu yang pertama dalam hal pencegahan. Lalu ketika bullying yang terjadi, pastinya sekolah harus mengambil langkah cepat untuk mengatasi hal tersebut. Mencari informasi dari segala sisi, bukan hanya dari sisi korban, tapi juga dari sisi pelaku dan sisi saksi yang melihat perundungan tersebut. Lalu setelah sudah didapati gambaran besarnya ya kenapa bullying itu terjadi, bagaimana itu terjadi, kapan itu terjadi, pihak sekolah, guru-guru bekerja sama, bukan hanya guru BK tapi juga guru mata pelajaran, terutama wali kelas, itu harus bisa berkoordinasi, kita bareng-bareng, kita konseling, kita ambil siswa yang menjadi korban, bukan untuk menginterogasi, tapi justru kita berikan dia entah itu dalam bentuk motivasi, lalu juga penguatan diri, karena ketika menjadi korban sudah pasti yang pertama kepercayaan dirinya hancur gitu, karena ketika kamu dibully kamu akan merasa kamu direndahkan, kamu tidak berharga gitu. Kita harus bisa mengkonseling anak tersebut, terutama dari guru BK-nya gitu. Ada langkah-langkah dan juga kerjasama dengan pihak orang tua gitu. Jadi di rumah adakah sikap-sikap yang negatif dari anak tersebut, bukan dalam artian ya karena dia anaknya begini, bukan, tapi dampak dari bullying itu kan bisa jadi anak jadi susah makan gitu, menunjukkan perilaku-perilaku yang depresi seperti itu. Lalu ketika pihak sekolah dan orang tua bekerja sama untuk terus memberikan motivasi, untuk terus meningkatkan kembali kepercayaan diri yang runtuh itu, jika kita memerlukan pihak luar dalam artian psikolog, maka itu harus dilakukan. Gitu. Lalu juga kita harus menangani dengan cepat pelakunya. Iya, karena ketika pihak sekolah, ketika teman-teman semua membiarkan perilaku bullying tersebut, maka si pelaku akan merasa dia punya kekuasaan, dia punya power gitu, untuk mengintimidasi orang lain, untuk mengintimidasi teman-temannya, sehingga gitu pun satu korban sudah kita tangani, dia bisa mencari korban lain gitu. Jadi kesadaran dirinya bahwa perilakunya salah itu nggak ada. Makanya kita juga harus mengkonseling pelakunya seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa pesan bagi korban untuk kasus bullying ini? Bukan hal yang mudah ya. Mau 1000 kali pun kita mencoba untuk mengerti keadaan korban, apa yang dirasakan, apa yang difikirkan oleh korban, itu nggak akan pernah bisa kita sepenuhnya pahami, sepenuhnya rasakan gitu. Apa isi pikirannya ketika hal itu terjadi, bahkan ketika dia sampai ke tahap merasa tidak berharga sampai ingin mengakhiri hidupnya, itu nggak akan pernah bisa kita benar-benar pahami, karena perasaan itu kompleks, karena perasaan para korban itu suatu hal yang sangat-sangat rumit. Dan terima kasih jika di luar sana, jika teman-teman adalah korban yang sudah berhasil bertahan selama ini, yang tidak menyerah sama hidup, yang tidak menyerah sama masa depan, yang masih ingat bahwa ada orang-orang juga yang peduli sama kamu, ada orang tua, ada teman, atau mungkin ada kesukaan-kesukaan hobinya yang di luar sana yang membuat dia tetap semangat. Percaya bahwa kamu lebih berharga dari orang-orang yang selama ini menindas kamu. Percaya bahwa kamu hebat sudah bertahan selama ini. Percaya bahwa suatu hari nanti kamu bisa membuktikan kamu lebih dari mereka. Kamu berharga. Jadikan bara api dari kalimat-kalimat menyakitkan
orang yang telah membuli kamu sebagai semangat untuk kamu tetap hidup, untuk kamu tetap menjalani hari, supaya di masa depan nanti kamu bisa lebih baik untuk dirimu sendiri. Seperti itu. Baik, pertanyaan yang terakhir, apa pesan bagi pelaku untuk kejahatan ini? Nggak kalah sulit sebenarnya, karena dari sisi pelaku. Sadari bahwa hidup ini masih panjang. Apa yang kamu pikir ada di puncak hidupmu saat ini belum apa-apa. Jangan pernah kamu berlaku sombong. Jangan pernah kamu merasa kamu sudah menggenggam dunia ini. Jangan pernah kamu merasa bahwa tidak ada yang berani sama kamu. Jangan pernah merasa bahwa dunia selalu ada di pihak kamu. Yang kamu sakiti adalah orang yang berharga untuk orang tuanya, untuk teman-temannya. Sama seperti kamu berharga untuk orang tuamu. Jadi jangan pernah meninggikan harga dirimu dengan menjatuhkan orang lain, dengan mengintimidasi orang lain. Karena karma akan selalu ada. Dan kamu gak akan pernah nyangka bagaimana karma datang kepada kamu. Baik Ibu, terima kasih atas pendapatnya mengenai kasus bullying. Terima kasih. Pemirsa, itulah pendapat masyarakat mengenai kasus bullying di kalangan remaja. Dari pernyataan tersebut, kita dapat melihat bahwa pencegahan bullying tidak hanya dilakukan oleh sekolah maupun pemerintah, melainkan tanggung jawab orang tua, guru, teman sebaya, bahkan lapisan masyarakat. Penderitaan yang tak bersuara, tangan kasar yang melukai, hati yang terluka dalam diam, dianiaya tanpa alasan, kekejaman tanpa batas, menghancurkan martabat. Luka fisik bisa sembuh, namun bekasnya tetap ada. Jejak kekerasan menghantui ingatan, mimpi hancur, masa depan suram. Bully merenggut harapan, menghambat langkah. Mari hentikan bullying. Jangan biarkan jiwa-jiwa terluka dan putus asa. Karena setiap individu berharga. Jangan biarkan kekerasan merenggut hak hidup. Zaman sekarang, bully semakin menjadi-jadi. Bukan hanya di sekolah, tapi juga di tempat kerja. Bukan hanya ke yang muda, tapi ke siapapun juga. Dan kadang, tanpa kita sadari, diri kitalah yang menjadi pelakunya. Berawal dari bercanda, dan pada akhirnya pun terbiasa. Yang akhirnya pun membuat orang lain terluka. Maka dari itu, berhati-hatilah dalam perkataan, perbuatan, karena kita nggak tahu. Tanpa kita sadari, hal itulah yang membuat orang lain terluka. Karena luka tidak bisa sembuh begitu saja. Bagaikan sebuah paku yang menancap pada kayu.
Ketika paku itu dicabut, maka bekasnya pun masih ada. Setiap orang memiliki masa depan yang cerah dan indah. Tapi kadang, bullying bisa membuat semuanya musnah. Jika kamu adalah korbannya, semoga pesan ini bisa membantu kamu menghadapinya. Hindarkan, abaikan, bicarakan. Hindarkan. Masalah jangan didekati, apalagi pembuli. Sebisa mungkin hindari pembuli. Dan situasi di mana pembulian bisa terjadi. Bijak dalam pertemanan dan berhati-hati ketika memilih pergaulan. Abaikan. Ejekan, cacian, makian, semua itu hanyalah hasutan negatif yang gak perlu kita tanggepin, apalagi dikomentari. Pembalasan hanya akan memperburuk masalah, memperburuk juga situasi, bukan menyelesaikannya. Abaikan, bukan karena kamu lemah, tapi justru itu membuktikan bahwa kamu bisa menghadapinya. Itu membuktikan bahwa kamu dewasa, kamu bisa menghadapinya. Dan tunjukkan pada pembuli bahwa cacian, ejekan, makian, atau hal hasutan negatif seperti itu tidak berpengaruh apa-apa. Bicarakan. Jika kamu bungkam, pembuli malah akan menjadi-jadi. Bicarakan kepada orang tua, kepada guru, kepada teman, keluarga, atau bahkan orang yang kamu percaya. Bicarakan kepada mereka semua apa yang kamu rasakan, keluh kesah, dan apa yang selama ini menimpa kamu. Bicarakan. Bisa bercerita dan terbuka adalah langkah pertama agar mereka pun bisa membantu kamu menyelesaikannya atau mencari solusinya. Dan seburuk apapun bullying yang pernah kamu alami, saya ingin kamu tahu bahwa itu bukan kesalahanmu dan kamu tidak seharusnya mendapatkan perlakuan seperti itu. Jangan merasa bersalah, apalagi merasa tidak berharga. Jadilah seperti baja yang semakin kuat ketika ditempa. Jadilah ilalang yang tetap hidup apabila diinjak orang. Dan kalau saya, Gabriela Mario Margarita saja bisa, saya yakin kamu pasti bisa.